Oke, teman-teman, di sini saya ingin mereview film Mimpi Ananda Meraih Semesta. Film ini disutradarai oleh Sahrul Gibran dengan produsernya sendiri adalah Andi Safi dan Sahrul Gibran. Genrenya menganut genre drama. Pemerannya ada Kinar Yosi, Acha Septriasa, Teguh Rifnu Wikana, Cholidi Asadil Alam, dan Chelsea Risani. Untuk tanggal rilisnya sendiri pada 4 Mei tahun 2016, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Aisworo, film Mars, Mimpi Ananda Meraih Semesta, pada rilis pada 4 Mei 2016 lalu. Berdurasi 105 menit, alurnya mengikuti kisah perjuangan seorang wanita tua bernama Tupon yang diperankan oleh Kinar Yosi untuk anak kesayangannya, Sekar Palupi atau Acha Septriasa. Tupon sendiri tinggal di kaki Gunung Kidul dan membesarkan Sekar seorang diri lantaran suaminya sudah meninggal akibat kecelakaan. Meski buta huruf, Tupon selalu bekerja keras agar Sekar dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Wanita tua itu hanya dapat berharap anaknya tidak mengalami nasib seperti dirinya dan tidak berpendidikan dan selalu dicela orang lain. Tupon selalu menunjukkan keindahan planet Mars kepada Sekar, dan ia percaya Sekar bisa ke sana dengan ilmu pengetahuan yang ia punya. Melihat usaha keras dari ibunya, Sekar pun tidak ingin mengecewakan Tupon. Sekar belajar dengan giat sampai ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk kuliah jurusan astronomi di Oxford University, Inggris. Sekar pun terpaksa meninggalkan Tupon, tapi ia berjanji akan segera pulang dengan gelar yang membuat ibunya bangga. Akankah Sekar berhasil untuk mendapati janjinya kepada sang ibu? Teman-teman bisa menonton di filmnya. Nah, dari film ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri adalah pengambilan gambar yang cukup apik. Benar-benar menggambarkan sebuah pedesaan seperti berikan sensasi seolah-olah kita sedang berada di tempat itu juga. Isi cerita dan kandungan cerita yang terdapat dalam film ini sampai kepada penontonnya dan dapat dipetik. Untuk kekurangannya sendiri tidak terlalu banyak, namun saya merasakan bahwa perpindahan pada gambar dan perpindahan cerita terlalu cepat sehingga kurang nikmat untuk menontonnya. Karena pada film ini isinya terlalu fokus pada sosok Tupon dan Sekar kecil saja. Pelompatan yang terjadi seperti bagaimana SMA Sekar, kuliah S1, bahkan melompat lagi hingga menjadi magister rasanya terlalu cepat, melibatkan kurang rasa puas dengan ceritanya. Kekurangan yang terakhir bukan pada film ini, tetapi pada negara ataupun diri sendiri. Film yang sebagus ini seharusnya lebih diperkenalkan atau dipromosikan kepada halayak ramai, yang menjadikan sebagai kurangnya dalam minimnya promosi mengenai dunia pendidikan dan lainnya. Jika kamu membaca tulisan ini, mari kita bantu promosi film ini untuk mengenalkan betapa pentingnya pendidikan bagi dunia yang lebih baik. Pendapat dan pandangan saya setelah menonton film Ananda Meraih Semesta atau Mars adalah jika dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia, film tersebut mencerminkan perbedaan antara pendidikan di daerah pedalaman Indonesia dan pendidikan di daerah perkotaan. Menurut saya, pendidikan di pedalaman Indonesia masih tertinggal karena kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran di pedalaman. Fasilitas yang dimaksud adalah seperti infrastruktur, guru-guru yang mengajar di daerah tersebut, kualitas pendidikan, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal infrastruktur yang membuat pendidikan di pedalaman Indonesia menjadi tertinggal adalah sulitnya akses ke sekolah dan masih banyak gedung sekolah yang kurang layak untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran. Kalau untuk guru-guru yang mengajar di daerah pedalaman, guru-guru yang berasal dari pedesaan sendiri memiliki kualitas pendidikan yang rendah karena hanya lulusan SMA.
dan kurikulum yang belum memenuhi standar membuat peserta didik kurang mendapatkan pendidikan seperti di perkotaan. Untuk kualitas pendidikan di daerah pedalaman Indonesia juga masih kurang bagus menurut saya, karena masih kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri saat ini. Dan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi penyebab tertinggalnya pendidikan di daerah pedalaman di Indonesia adalah karena kurangnya tenaga pengajar dan banyak anak-anak di usia sekolah putus sekolah bahkan tidak bersekolah. Dalam film ini jelas terlihat bahwa Mimpi Ananda Raih Semesta atau Mars adalah film dengan satu misi khusus, yang ini memberikan inspirasi bagi penontonnya melalui jatuh bangun Tupon, seorang wanita kuat dalam mengantarkan anaknya meraih pendidikan. Gunung Kidul yang dijadikan latar film ini atau film Mars berbicara banyak dalam film ini. Fakta bahwa Gunung Kidul adalah daerah yang miskin di Indonesia sangat terlihat dalam film ini. Namun tak terasa terlalu dilebih-lebihkan, lihat saja bagaimana Tupon yang nyecer alias berjalan tanpa alas kaki kemanapun ia pergi. Atau kala Tupon harus menjual kambing yang ditukar dengan setumpuk uang lecek, modalnya membeli seragam untuk Sekar. Hal ini terlihat begitu kontras dengan setting lain film Mars, yaitu London. Film Mars menandai debut penyutradaraan Sahrul Gunawan. Ia berhasil membawa Gunung Kidul dan segala permasalahannya menjadi begitu dekat dengan penonton. Ia juga sudah memiliki visi yang jelas mengenai visualisasi yang diinginkan dalam film ini. Hasilnya gambar-gambar cantik bertebaran di Mars. Hanya saja ada satu masalah mendasar dalam film Mars. Film ini kerap mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan problem dalam plot cerita. Contohnya saja saat Sekar tidak bisa mendaftar ke sekolah. Di puncak ketegangan ini saat penonton mengantisipasi bagaimana Sekar bisa bersekolah, tiba-tiba saja di adegan selanjutnya masalah ini selesai hanya dengan satu kalimat dari Tupon, yaitu bahwa mereka banyak dibantu oleh seorang ustadz di desanya. Ada beberapa kasus lain film Mars di mana sebuah persoalan diselesaikan lewat jalan yang mudah, yaitu pemaparan, terutama lewat dialog. Padahal dalam sebuah storytelling ada satu kunci emas yang ada baiknya dipegang erat oleh setiap penutur dalam karyanya, baik dalam bentuk tertulis atau sinema, yaitu show don't tell. Perlihatkan, jangan dijelaskan. Pengalaman penonton interpretasi setiap laku dan emosi aktor akan membuat mereka merasa lebih terlibat dibandingkan dengan langsung disuapi dengan isi cerita. Meski begitu, Mars masih berhasil memagut hati penonton, terutama di bagian akhir cerita. Kalau contoh Sekar bertemu dengan seorang mbok tua di kampungnya, di sini Sahrul berhasil mengaktifkan kunci show don't tell dengan baik. Hasilnya adegan ini menjadi gong yang sangat manis dan emosional dalam film Mars. Dirilis berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang 4 Mei 2016, film Mars adalah sebuah film yang ramah untuk seluruh anggota keluarga dan mampu menginspirasi tentang pentingnya nilai edukasi. Siapa tahu penonton akan tergerak untuk bisa sekuat Tupon atau menjadi Sekar berikutnya. Contoh kasus nyata yang menurut saya relevan dengan sesuai dengan film dari kisah dari pengacara terkenal, yaitu Hotman Paris Hutapea. Beliau harus membantu orang tuanya bekerja di sawah, membersihkan rumah, dan memasak. Oleh orang tuanya sedari kecil, Hotman Paris diajarkan untuk bekerja dan menghargai uang. Hotman Paris Hutapea berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pada awalnya beliau ingin berkuliah di ITB, namun sayang beliau tidak lulus ujian seleksi masuk. Walaupun Hotman Paris Hutapea sekarang ini adalah menjadi pengacara yang handal akibat ilmunya di Universitas Parahyangan, sebenarnya beliau awalnya merasa bahwa orang yang berkuliah di Fakultas Hukum adalah orang buangan. Banyak dari orang buangan tersebut menjadi pengangguran karena berkuliah di Fakultas Hukum. Walaupun bersifat skeptis, Hotman Paris mampu menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, yaitu 3,5 tahun. Selain menjadi batu loncatan karirnya, berkuliah di Fakultas Hukum ini memberikan
jodoh bagi Hotman Paris. Selulus dari Universitas Parahyangan, Hotman Paris diterima bekerja di kantor pengacara kondang Ose Kaligis pada tahun 1982. Pada saat itu beliau menerima gaji sebesar 182.000 per bulan. Walaupun sekarang beliau mengendarai mobil mewah yang harganya tidak ternilai, beliau mengaku bahwa pada saat pertama kali bekerja, beliau naik bus kota untuk menuju ke sidang. Setelah bekerja tidak lama dengan OC Kaligis, ia kemudian bekerja di kantor pengacara Adnan Buyung Nasution. Untuk dapat bekerja di sini, ia harus melewati serangkaian tes dan mengalahkan banyak pesaing. Atas tawaran Profesor Subekti, ia kemudian diterima bekerja di Bank Indonesia untuk mewakili Universitas Parahyangan. Hotman Paris Hutapea melepas kesempatan untuk bekerja lebih lama di kantor pengacara Adnan Buyung dan pindah setelah 3 bulan bekerja. Pada saat beliau bekerja di Bank Indonesia, beliau mengaku hampir gila dan hampir bunuh diri dengan menenggak racun. Hingga akhirnya pada 1982 beliau memutuskan untuk meninggalkan karirnya di Bank Indonesia. Setelah itu beliau mencari pekerjaan di berbagai kantor pengacara ternama. Salah satu tempat yang sempat menerima Hotman Paris Hutapea adalah kantor pengacara Makarim dan Diarah. Kantor pengacara ini dikelola oleh Nono Anwar Karim yang merupakan ayah dari Nadiem Karim, pendiri Gojek. Hotman Paris Hutapea melanjutkan pendidikan Master Ilmu Hukum di University of Technology Sydney pada tahun 90. Beliau berkuliah sembari magang di kantor pengacara di Australia. Pada tahun 87 hingga 98, Hotman Paris Hutapea bekerja di kantor pengacara Freehill, Hollingdale, dan Page dengan bekerja di kantor pengacara asing. Beliau menangani berbagai kasus dan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, sekian review saya untuk film ini. Semoga teman-teman dapat menikmatinya. Terima kasih.